boleh dibilang selama musim ini kita tidak ada kejadian apapun yang berarti sehingga membuat PSSI ataupun Liga khawatir dengan kondisi ini. Kita kecewa sekali, tapi memang kayaknya harus dipikirkan untuk kedepannya kita harus bikin jadwal yang dimana pertandingan Persija Persib itu jangan yang bulan-bulan krusial kayak gini. Gua kecewa sekali, padahal kita sudah berupaya bekerja sama dengan Jackmania, berupaya untuk menunjukkan bahwa perilaku supporter kita sudah bagus. Boleh dibilang selama musim ini kita tidak ada kejadian apapun yang berarti sehingga membuat PSSI ataupun Liga khawatir dengan kondisi ini. Kita kecewa sekali, tapi memang kayaknya harus dipikirkan untuk kedepannya kita harus bikin jadwal yang dimana pertandingan Persija Persib itu jangan yang bulan-bulan krusial kayak gini. Kalau dari kepolisian alasannya apa sih nggak bisa dari Jakarta? Keamanan. Kan tadi udah dibilang ya bahwa setelah May Day akan ada indikasi akan ada lagi kemungkinan mereka khawatir seperti itu. Jadi kekhawatiran aja ya, Bu? Iya. Situasi yang Dengan situasi yang kan kemarin ada kejadian di Bandung kan, ada 100 orang lebih yang ditangkap. Mungkin dari hasil interogasi itu mereka menganggap bahwa Jakarta rawan. kalau dari sendiri dengan perpindahnya venue ke Kalimantan jadi kerugian sendiri buat Persija seperti apa? Jelas kerugian. Yang pertama kerugian finansial ya, karena kita nggak bisa menyelenggarakan di kandang sendiri, kita harus ke sana. Ya, tetapi yang paling penting adalah kerugian supporter kita. Karena gini, ketika saya komunikasi dengan Mauricio Sosa, pelatih juga sama. Kita kecewa nggak bisa main di rumah. Kita kecewa nggak bisa main di depan pendukung kita. Tapi mau gimana lagi kalau pihak keamanan memang tidak memberikan izin gitu. Jadi main dimanapun dia akan siap, bukan cuma soal rivalitas tapi bagaimana mengembalikan kebahagiaannya Jackmania. Itu dari pelatih ini kronologis. Jadi gini, Pak Kapolda dengan segala muat timnya itu waktu beberapa hari yang lalu sempat datang ke balai kota untuk berdiskusi berdialog dengan gubernur, dan dari situ akhirnya keluar keputusan bahwa kita tidak boleh menyelenggarakan pertandingan di Jakarta gitu. Nah, kemudian saya laporkan ini ke Liga. Liga kemudian mencari stadion yang kosong dan mereka bilang bahwa ada 2 tempat pilihan, di Jepara atau di Surabaya. Nah, dengan pertimbangan saya untuk kepentingan tim, karena kalau Surabaya dekat dengan bandara, saya pikir saya akan pilih Surabaya, dan kemudian saya berkoordinasi di sana. Ketika kita udah koordinasi di sana, ternyata di sana semuanya siap. Panpel, bahkan pihak Persibaya, bonek juga siap bantu gitu. Tapi ternyata kita boleh menggelar di sana tanpa penonton. Dan setelah saya komunikasi dengan Liga, ternyata memang kalau kita masih di Pulau Jawa, itu semuanya tanpa penonton, tidak akan mendapatkan izin dengan penonton. Nah, kemudian kita coba ada usaran di Bali, tapi Bali jelas nggak bisa. Tadi udah dibilang ya, tanggal 11 mereka tanding, tanggal 10 mereka OT. Kalau kita pakai tanggal 10 mereka nggak bisa OT. Nah, saya tanya sama pihak Bali, kalian tanding sama siapa? Tanding sama Borneo. Oh, berarti Borneo nggak dipakai dong stadionnya. Itulah kemudian pertimbangannya saya coba izin untuk coba kontak Borneo. Nah, saya izin ke sana dan ternyata dari sana ya silakan aja kalau memang mau dipakai. Saya coba tanya ke pihak polisian, kalau memang kalian bisa menyelenggarakan di Samarinda, dipersilakan aja. Pihak polisian juga akan bantu perizinannya dengan penonton. Jadi itu sejarahnya kenapa sampai kita akhirnya menetapkan di Samarinda. Bu, lagi-lagi laga 2 Sip. Udah ya. Oke, teman-teman, hari ini kita baru saja diterima oleh Mbak Intelkam untuk memberikan solusi terkait penyelenggaraan pertandingan antara Persija melawan Persib yang sedianya digelar tanggal 10 di Gelora Bung Karno. Ya, mungkin ini keluar daripada konteks pemberitaan dan lain-lainnya, bahwa Liga memiliki keinginan untuk bisa digelar di daerahnya masing-masing. Tetapi seperti teman-teman ketahui bahwa bulan Mei adalah bulan yang banyak sekali agenda-agenda yang tentunya dikhawatirkan menimbulkan hal-hal yang di luar daripada kewenangan atau keinginan dari aspek sepak bola. Nah, oleh karena itu, Liga punya tanggung jawab
untuk tetap digelar, mengingat setelah agenda ini akan banyak agenda-agenda yang jauh lebih besar daripada di luar daripada kompetisi liga sendiri, sehingga pertandingan yang syarat rivalitas ini harus tetap digelar dan tidak bisa dipindahkan waktunya, ya. Nah, oleh karena itu, karena di Jakarta ini adalah kota metropolitan, beberapa tempat kita carikan solusi karena itu menjadi kewenangan daripada liga. Di Jawa, di stadion-stadion yang lain, tetapi memang situasinya juga masih belum terlalu baik untuk digelar, sehingga liga memutuskan untuk digelar di Kalimantan Timur, ya, di Samarinda tepatnya. Waktunya sama, jam 10, tanggal 10, jamnya tetap 15.30. Jadi itu dari kami penjelasannya, ya, mohon teman-teman wartawan berikan satu pemberitaan yang konstruktif, yang baik atas apa yang sudah kita putuskan di sini, ya. Oke. Iya, ya, teman-teman kan juga melihat salah satu beberapa runtutan yang ada di Jakarta ini, mulai dari May Day, ada Hari Guru dan sebagainya. Nah, itu yang ada khawatiran yang kami di Liga juga merasa penting untuk dialihkan di tempat lain, tetapi waktu dan jamnya tetap diselenggarakan di tanggal 10 dan sore nanti. Pertimbangan dipindah ke Kaltim Di Pulau Jawa yang lainnya juga belum bisa diterima, ya. Selain memang ada klub dari Jawa sendiri yang bertanding di waktu yang bersamaan, dan satu hari sebelum dan sudah dari pertandingan tanggal 10. Oleh karena itu, ya, hanya tempat yang ada di sana. Semula kita mau merencanakan untuk di Bali, tapi Bali bertanding tanggal 11. Bahwa regulasi kita melarang untuk berhimpitan bertanding di satu stadion di hari yang berbeda. Di Kalimantan Timur nggak ada pertandingan lain selain pertandingan yang akan kita gelar antara Persija dan Persib. KPRI itu tetap dengan penonton apa tanpa Tetap dengan penonton, ya, Pak Dir. Tetap dengan penonton sesuai dengan standar kapasitas yang ada di sana. Ya, harapan kita tentunya semua bisa berjalan dengan lancar. Kita sangat menghormati apa yang ada di dalam situasi di dalam di pihak kepolisian, dan tentunya jalan keluar yang terbaik yang kita lakukan dengan memindahkan Kalimantan Timur merupakan solusi yang lebih baik lah. spesifiknya di stadion. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.